Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi belerang. Adapun anggotanya, yang pertama Adi Yusuf Harian Jaya, yang kedua Rivaldi, dan yang ketiga Umar Bahrudin. Adapun poin-poinnya, yang pertama ada pengertian, sifat-sifat, pembuatan, kerugian, manfaat, siklus, dan sumber-sumber. Adapun pengertian dari sulfur, yaitu sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral pada gunung berapi sulfida dan sulfat. Belerang tidak larut dalam air dan bekerja sebagai insulator listrik yang baik. Ketika dibakar, belerang memancarkan api berwarna biru dan meleleh dalam cairan yang berwarna merah atau lava. Hal ini juga bergabung dengan oksigen dengan membentuk gas beracun yang disebut sulfur dioksida atau SO2. Adapun sifat-sifat sulfur yaitu dalam sifat kimianya, yang pertama, belerang mempunyai dua bentuk alotrofi, yaitu belerang non-aldin dan belerang rombik. Belerang monoklin ditemukan di atas suhu 96 derajat Celcius dan di bawah suhu 96 derajat Celcius. Belerang lebih stabil dalam bentuk rombik. Keadaan seperti ini dinamakan sifat enantiotropi. Suhu 96 derajat Celcius merupakan suhu peralihan dan pada suhu ini terjadi keseimbangan dari belerang monoklin ke belerang rombik. Yang kedua yaitu larut dalam pelarut organik seperti alkohol, karbon disulfida, dan ester, tetapi tidak larut dalam air. Seperti gambar di samping, belerang di alam didapatkan bisa ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Belerang berwarna kuning, tidak berbau, tidak berasa, dan berwujud padat pada suhu kamar. Adapun unsur non-logam golongan 7A periode 2, titik didih sampai 444,7 derajat Celcius dan titik lebur 119 derajat Celcius. Selanjutnya ada sumber-sumber belerang. Unsur sulfat dapat diperoleh dari mata air panas dan kawasan gunung berapi di berbagai belahan dunia, terutama di sepanjang lingkaran api Pasifik. Adapun kelimpahan belerang, belerang dalam tablet periodik memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya nanometer metal yang tidak berasa, tidak berbau, dan multivalen. Pada mulanya, unsur ini bernama brison, yang berarti batu yang mudah terbakar. Belerang juga dapat dalam gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Dalam keadaan bebas umumnya, belerang terdapat di gunung berapi. Adapun dalam bentuk senyawanya, belerang ditemukan dalam bentuk mineral sulfida, seperti besi sulfid dan seng sulfid. Belerang mengandung dalam gas, seperti H2S dan SO2. Belerang mempunyai alotrop, yaitu rombis dan monoklin. Dalam temperatur kamar yang stabil, belerang berbentuk rombis dan mempunyai rumus molekul S8. Jika dipanaskan di atas 120 derajat Celcius, kemudian didinginkan perlahan-lahan, akan berbentuk kristal. Seperti gambar yang ini dan yang ini udah berbentuk kristal. Nah, disinilah siklus gambaran belerang. Terjadinya suatu belerang. Ini penjelasan dari siklus tersebut. Beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur antara lain Desulfomaculum dan Desulfivrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfid dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian digunakan bakteri
autotrof anaerob seperti kromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri komolitotrof seperti Treacillus dan Bacillus dan seterusnya. Adapun proses pembuatan belerang, yaitu belerang di alam dalam keadaan bebas sebagai kristal. Untuk mendapatkan belerang dari gas alam dilakukan dengan mereaksikan gas H2S dengan gas SO2 yang diperoleh dari pembakaran belerang di udara. Penggunaan utama belerang adalah untuk membuat asam sulfat yang dibuat dalam dua proses, yaitu proses kontak dan billing timbel. Adapun proses pembuatan belerang, yang pertama cara Sicilia. Cara ini digunakan untuk mendapatkan belerang yang ada di permukaan tanah. Batu yang mengandung belerang dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya belerang dimurnikan dengan cara sublimasi. Yang kedua yaitu cara pras. Belerang diperoleh dengan proses pras, yaitu dengan memasukkan uap panas ke dalam tanah yang mengandung belerang melalui pipa agar mencair. Belerang yang telah mencair dipompa keluar dengan tekanan udara. Seperti gambar di samping di sini. Jadi pipa-pipa gas ditanam di dalam tanah, diberikan uap panas 100 derajat Celcius dan kemudian diberikan tekanan udara. Adapun kegunaan atau manfaat sulfur atau belerang. Penggunaan sulfur yang pertama dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Elektrolit acu, tawas, pupuk ZA atau SO4, GIP MgSO4, obat pencahar atau garam Inggris, bahan vulkanisasi karet, dan seng sulfida digunakan sebagai bahan pelapis pada layar. Adapun penggunaan sulfur dioksida, SO2 digunakan dalam bentuk gas atau cair atau dalam bentuk netral atau garamnya. Dalam buah-buahan kering, sari buah, molas, wine, sari buah, dan lain-lain. Jumlahnya tergantung bahan makanan yang digunakan. Contoh, raisin, sirup glukosa, dan jelly. Adapun dampak penggunaan belerang atau sulfur, yang pertama, elemen sulfur adalah non-toksik, tapi dapat membakar menghasilkan sulfur dioksida atau SO2. Pada konsentrasi tinggi, itu merugikan paru-paru, mata, dan lain-lainnya pada jaringan. Yang kedua, pembakaran batu bara dan atau minyak bumi oleh industri dan pembangkit listrik menghasilkan sulfur dioksida atau SO2 yang bereaksi dengan air atmosfer dan oksigen untuk menghasilkan asam sulfat H2SO4 dan asam sulfur H2SO3. Asam ini adalah komponen dari hujan asam. Yang ketiga, hidrogen sulfida mengakibatkan keracunan pada jumlah kecil yang dihirup karena baunya yang menyengat. Dan itulah dampak-dampak penggunaan belerang. Baik, terima kasih atas penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.